Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 3. Materinya aku anak soleh, submaterinya indahnya saling menghargai. Anak-anakku sekalian, perhatikan dengan teliti gambar di samping. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di samping? Apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Apa yang kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Anakku sekalian, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Pasti indah, bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang. Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Tentu anak-anakku sekalian, sangat menyenangkan hidup tidak pilih kasih dan memiliki sayang yang tak terbilang. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagaimana sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlak al-karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang mukmin atau orang beriman harus menghindari perilaku akhlak al-mazmumah, yakni tingkah laku atau perbuatan tercela. Anak sekalian, yang A, indahnya saling menghargai. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian anak sekalian memiliki teman yang berbeda suku? Apakah juga kalian memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki banyak teman, karena kalian bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Anak sekalian, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai, meskipun dalam berbagai perbedaan. Begitu juga dengan teman kalian, pastilah mereka ingin hidup tenang dan damai. Bagaimana caranya? Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya siapapun orangnya tidak senang jika ada orang yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang yang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik, agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita. Maka seharusnya kita menghargai orang lain. Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Selanjutnya, menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negara kita ini atau negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak. Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Coba sebutkan suku yang kalian kenal. Ternyata di negara kita ini banyak sekali keragaman. Di antaranya suku, budaya,
bahasa, dan agama. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua manusia harus menerimanya. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Coba perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar di samping. Apa arti semboyan tersebut? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita, semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kalian tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang berbeda pendapat sama dengan kalian? Yang keempat, menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini, anak-anakku sekalian, harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji. Yang pertama, memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri kita ini. Karena perbedaan ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah kita menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agamanya. Nah, itulah anak-anakku sekalian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.